Hai, selamat pagi teman-teman perkuliahan kelas Storyboard for Game. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita lanjut materi kali ini tuh tentang membuat mood board. Nah, sebenarnya apa sih mood board? Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah jelaskan tuh tips and trick cara bikin mood board. Cuma harus ada landasannya, harus ada fundamentalsnya. Makanya hari ini Al bakal coba kasih taunya teman-teman cara untuk membuat sebuah mood board. Terutama mood board ini digunakan untuk kebutuhan reference visual bagi para pekerja kreatif kayak desainer, kreator game, misalnya game design, fashion designer, itu pasti bisa dibilang membuat sebuah mood board sebelum mereka melakukan sebuah proses pengerjaan project. Nah, sebenarnya materi hari ini tuh simpel-simpel aja, cuma nanti yang di poin keempat kita bakal coba melakukan sebuah teknik yang lagi happening banget. Ada yang pakai artificial intelligence atau machine learning untuk ngegenerate image atau imagery. Ada yang namanya DALL-E 2, ada yang namanya Stable Diffusion, ada yang namanya Mind Journey. Nah, kebetulan 3 hari sebelum Al membuat materi ini, Canva.com juga punya yang namanya text to image app. Nanti kita bakal coba. Nah, materinya nanti ada 4. Ada apa sih mood board itu? Terus fungsi mood board itu sebenarnya apa sih? Terutama bagi pekerja kreatif. Yang ketiga, step by step cara membuat mood board yang nanti bisa teman-teman praktekkan langsung. Dan yang keempat adalah pengenalan imagery generator, terutama kalau teman-teman mau membuat mood board tapi bingung nih karena nggak bisa gambar. Nah, kita bakal coba pakai tools machine learning supaya artificial intelligence ngebuat image untuk kita sendiri. Jadi hari ini mah semua harus canggih, semua harus istilahnya otomatis sama ini ya, sama machine learning. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang bisa desain boleh langsung aja nanti didesain manual, nggak apa-apa. Nah, mood board sebenarnya apa sih mood board? Kalau misalnya teman-teman masih belum paham, mood board itu ada kata-kata mood dan board. Mood itu kan moodnya kita nih, board itu adalah papan. Tapi kalau papan mood nih, artinya apa nih Kak? Si simple gini, kalau teman-teman melakukan sebuah pekerjaan, di mana pekerjaannya itu bingung dimulai dari mana pekerjaannya, bisa jadi teman-teman orangnya itu harus mengumpulkan inspirasi dulu sebelum membuat sesuatu. Nah, mood board ini merupakan kumpulan atau komposisi gambar. Ada gambarnya, ada foto, ada warna, ada pola, ada typography atau teks, dan objek desain lain yang dikumpulkan jadi satu. Di dalam sebuah board atau papan. Sekarang papannya papan digital ya, bisa pakai Figjam. Itu dikumpulkan ke dalam satu, itu untuk merencanakan sebuah pekerjaan kreatif yang berbasis visual. Jadi nantinya sebelum kita buat storyboard nih, supaya kita lebih ngena untuk reference visualnya. Jangan kita mau bikin sesuatu masih bingung terus. Kalau kelamaan bingung nggak kerja-kerja Pak jadinya gitu. Jadi mood board memang sangat penting, sangat amat penting bagi pekerja kreatif nih, karena dapat membantu mereka itu untuk menstimulus atau untuk membuat sebuah tema lah untuk project baru. Jadi menstimulus kreativitasnya mereka. Nanti dari mood board yang tercipta itu kan muncul visual-visual yang ada di dalam mood boardnya. Misalnya dari segi warnanya nanti yang digunakan akan seperti apa, looks and feels-nya, dari segi fotografinya akan seperti apa. Nah, khusus kalau untuk game ini nanti bakal kelihatan nih dunia gamenya tuh warnanya tuh dominan akan seperti apa, karakter desainnya akan seperti apa. Nah, ketika kita udah mendapatkan reference tersebut, itu akan menjadi gampang kalau nantinya kita mau bikin projectnya. Nah, ini contoh penerapan mood board. Ya kok kayaknya acak-acakan gini kali ya. Ya simple. Mood board sebenarnya referensi visual yang dimasukkan ke dalam sebuah board, dijadikan satu, diatur tata letaknya, nanti looks and feels-nya bakal kelihatan. Ini salah satu contoh mood board sebuah game indie. Nah, kalau teman-teman lihat, dia punya hero-nya tuh seperti apa, villain-nya seperti apa, monster-monsternya tuh seperti apa,
armor atau weaponnya seperti apa. Termasuk dia punya game desainnya, looks and feels game desainnya seperti apa, ada bebatuan di sana. Terus ada karakter NPC-nya kan seperti apa. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat ketutupan sama ininya Al, videonya Al, itu bisa kelihatan tuh ada audio di dalamnya. Nah, kalau kita udah ngumpulkan mood board untuk bikin storyboard game desainnya, ini nanti kita akan lebih gampang merencanakan atau membuat gamenya nih. Dengan kata lain, mood board itu dapat mempermudah pekerjaan kita di awal nih, di tahap awal kita sebelum melakukan sebuah project kreatifnya kita. Nah, fungsinya pakai mood board tuh buat apa sih? Atau ngebuat mood board tuh fungsinya buat apa sih? Kalau yang Al ketahui selama Al bekerja sebagai pekerja kreatif tuh, fungsi mood board tuh ada 3. Pertama, sebelum kita melakukan sebuah pekerjaan itu sebagai tahapan awal perancangan visual. Jadi yang kita lakukan nantinya itu akan kita gunakan di project yang kita akan buat. Kebiasaan para desainer atau para game designer, sebelum mereka melakukan sesuatu, kalau nggak bikin mood board tuh bingung mau ngapain nih. Dimulai dari mana dulu ya, dia akan buka komputernya atau laptopnya, dia bakal lihat layar screen kosong, mau bikin apa ya, sampai lama banget idenya keluar-keluar. Nah, sedangkan kalau kita udah punya mood board, kumpulan gambar atau visualisasi yang kita jadikan referensi, itu akan mempermudah kita menstimulus ide kreatifnya kita. Nah, fungsi mood board yang utama itu menstimulus kreativitasnya kita sebelum kita melakukan atau mengerjakan sebuah project. Nah, yang kedua tuh sebenarnya kita mau bikin mood board itu untuk mengkomunikasikan idenya kita itu kepada stakeholder atau klien. Nah, ini kalau misalnya Al sebagai UI UX designer atau product designer tuh biasa kalau ada klien tuh dia masih bingung mau bikin aplikasi, Al bakal bikin mood board dulu nih. Nanti looks and feels-nya seperti apa, warnanya seperti apa, imagery-nya seperti apa. Nanti Al bakal kasih tahu ini bentuknya seperti apa, visualisasi reference-nya seperti apa, tanpa Al harus ngebuat dari awal nih. Jadi nggak harus bikin ini dulu ya, nggak harus bikin UI-nya dulu. Al kasih lihat visually looks and feels-nya, mereka setuju baru dibikin. Nah, sebenarnya mengkomunikasikan ide di awal ini penting banget. Terutama kalau teman-teman mau bikin game. Masalahnya adalah untuk ngebikin game itu ya memang sih ada yang bikin game solo gitu, satu sendirian. Tapi ada juga orang-orang yang bikin game itu bertim. Dan kebanyakan sih kalau di company atau kalau di perusahaan-perusahaan game besar itu bertim tuh, jadi banyak timnya. Dengan kita bisa mengkomunikasikan ide kepada stakeholder dan klien atau dah tim kita sendiri dah di dalam pembuatan game ini, tim kita sendiri itu nantinya mereka akan satu frekuensi nih, paham idenya kita. Nah, kalau misalnya ada masukan juga boleh. Kadang kalau mood board itu dibuat juga untuk dapetin feedback dari mereka juga sih, stakeholder, si klien atau tim membernya kita sendiri. Mereka punya masukan apa, kalau yang bagus nanti kita bakal coba implement, kalau misalnya yang kurang bagus itu bisa di brainstorming lagi. Nah, mood board ini fungsinya untuk itu. Nah, sisanya setelah mood boardnya jadi, itu bakal jadi panduan visual bagi tim kita. Artinya apa? Nanti tim kita nih mau bikin game, ada si ilustratornya, ada si game level desainnya, ada si 3D modelernya. Dia udah tahu nih. Karena kita udah bikin mood board, udah ada panduannya, udah ada warna yang kita taruh di dalam mood board, looks and feels-nya seperti apa. Nantinya mereka tinggal mengikuti apa yang perlu dilakukan. Misalnya warna dominan dari game kita hijau karena karakternya hijau. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan mood board. Jadi sebagai panduan visual. Terus langkah-langkahnya seperti apa untuk membuat mood board? Nah, ini dia nih yang menarik. Ini ada beberapa langkah yang Al rangkum supaya nanti teman-teman bisa coba-coba melakukan pembuatan mood board ini di dalam project-nya teman-teman. Pertama, kita tentukan tujuan dulu nih mood board-nya untuk apa. Nah, setiap mood board tuh dibuat spesial ya. Jadi ada mood board yang untuk graphic design, ada mood board yang untuk UI UX design, ada mood board untuk fashion design, bahkan mood board untuk 3D design juga ada. Nah, kalau untuk game, biasanya game karena medianya visual, berbasis interaktif, itu harus punya beberapa komponen mood board. Misalnya harus ada warnanya, harus ada tokoh karakter utamanya, NPC-nya, harus ada pokoknya berbagai macam komponen yang kita bisa taruh di dalam mood board-nya, terutama kalau kita mau bikin sebuah game. Nah, contohnya gini nih.
Contohnya di step kedua, kita bisa nih kumpulkan visual elemennya. Misalnya hero-nya siapa nih? Kita bisa taruh foto, misalnya foto, atau misalnya kita taruh imagery lain lah. Misalnya kalau dia adalah game sejenis Witcher 3 ya, The Witcher 3, itu teman-teman taruh nih muka hero-nya kurang lebih mirip-mirip seperti siapa gitu. Terus weaponnya seperti apa, perlengkapannya seperti apa, item-itemnya seperti apa, itu ditaruh semuanya. Kalau kebanyakan gimana nih Kal? Tenang aja. Nanti kalau moodboardnya terlalu banyak, sebenarnya nanti kita bakal coba buang beberapa bagian yang nggak penting. Jadi tadi ya, setelah ditentukan tujuannya, kita mau bikin moodboard untuk game, kita masukkan komponen-komponen yang perlu kita taruh di dalam game. Hero-nya, NPC-nya, weapon-nya, item-itemnya, musuh-musuhnya, biomass-nya, itu bisa ditaruh semua ke dalam si moodboard-nya. Nah, khusus buat moodboard, buatnya pakai apa sih? Nah, kalau kita di perkuliahan ini kita pakainya FigJam, teman-teman. Ada juga yang pakai Milanote juga boleh. Nanti boleh terserah teman-teman kalau toolsnya. Pokoknya kita bikinnya di dalam moodboardnya digital gitu. Dulu moodboard bentuknya masih benar-benar papan ya, papan fisik gitu. Tapi sekarang di digital juga kita tinggal drag and drop semua foto-foto atau komponen visualnya kita. Nah, jangan lupa juga masukkan referensi imagery-nya. Misalnya teman-teman bisa taruh detailnya nih. Kalau taruh foto, taruh sebuah foto, kita kasih tahu nih, ini fotonya mungkin batu nih, batunya ini kita kasih deskripsi. Referensinya dari mana? Oh iya, batunya nih mirip-mirip batu-batu yang warnanya tuh ada di Texas misalnya. Di dunia nyatanya tuh di Texas. Atau kalau misalnya, wah ini ada pegunungan nih, di pegunungan mana gitu. Jadi kita bisa tahu nih, si game designernya bisa tahu nih, oh nih kurang lebih bentuk gunungnya akan seperti ini, tingginya sekian. Kalau misalnya kita udah masukkan referensi imagery-nya, langkah keempat adalah kita tambahkan motion sama audionya. Ini penting banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin storyboard atau bikin game design atau level design, itu kan sebenarnya karakternya kita punya motion nih, dia bergerak dari kanan ke kiri, dan ketika dia bergerak atau ketika dia diam pun ada audionya yang mengiringi. Makanya kalau misalnya teman-teman mau ngebikin moodboard yang bagus, terutama untuk game, itu harus juga memikirkan sisi motion sama audionya. Nggak harus teman-teman misalnya ini ya, wah bingung nih harus bikin motion lagi dong di software 3D atau motion graphic, itu nggak usah. Teman-teman mungkin bisa dapat dari ini ya, dapat dari video YouTube gitu. Oh ini kurang lebih nanti kastilnya, pengambilan gambarnya dari bawah ke atas nih. Itu cari aja beberapa foto video kastil yang dari atas ke bawah gitu di YouTube, itu gampang banget. Jadi nanti teman-teman kalau ada audionya pun itu bisa dimasukkan. Dan hal itu akan membantu tim kita itu di dalam membuat moodboard. Misalnya si 3D modelernya itu tahu nih, oh iya saya mau bikin game bentuknya nanti kastilnya kayak gini nih, ada pergerakan kameranya, dan itu bisa kelihatan dari videonya. Makanya kadang-kadang kalau banyak orang yang bilang nih game ini meniru ini nih, game ini meniru ini, sebenarnya sih bukan meniru ya, mungkin dia terinspirasi aja atau tersinkronisasi dari sesuatu yang udah ada di dunia. Misalnya kastil Buckingham yang ada di England, misalnya di Inggris. Nah itu bisa kelihatan banget, bukan berarti meniru, karena kan kita nge-recreate dunia lain di dalam sebuah game. Kecuali kalau memang plak-tiplek gitu dibuatnya di dalam sebuah game gitu, langsung di copy, di paste gitu. Harusnya kalau lebih kreatif, kita bikinnya tuh dengan menggunakan ATM ya, amati tiru modifikasi. Nah habis itu teman-teman juga boleh tuh tambahkan warna sama font. Kenapa harus ada tambahkan warna sama font di dalam pembuatan moodboard? Karena ketika kita main game di situ ada UI nih atau user interface yang bisa kita lihat. Misalnya ketika kita menekan tombol pause, di situ nanti muncul item atau list weapon yang sedang digunakan sama si hero-nya kita. Nah, di situ pasti teman-teman bakal ngelihat pop-up. Pop-up-nya itu nanti bentuknya menu. Menunya itu adalah UI atau user interface. Dimana kita harus terapkan juga di dalam moodboard-nya kita supaya nanti warna dari interface-nya kita, terutama gamenya kita, untuk kelihatan. Misalnya warna hijau yang dipilih. Dan font-nya juga harus kelihatan juga. Misalnya
font-font yang mewakili era-era misalnya Dark Age gitu, kelihatan seperti apa. Itu akan membuat gamenya kita experience-nya akan lebih bagus ketika kita udah tambahkan mood board dalam bentuk warna dan font di dalam project di awal, di dalam mood board-nya. Nah, sisanya kalau semuanya udah selesai, kita udah taruh foto, kita udah taruh imagery, kita udah taruh typography dalam bentuk teks, kita udah taruh warna palette ya, palette warna di situ kita udah masukkan semuanya, kita atur, nanti kita bakal diskusi lagi dengan si stakeholder, klien ataupun tim kita. Kalau mereka approve, setuju, seneng sama mood boardnya kita, nanti mood boardnya adalah sebagai landasan kita untuk ngebikin storyboard ataupun ngebikin game design. Nah, sampai saat ini teman-teman udah paham ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, boleh langsung ke Al aja. Sisanya, kemarin tuh ada beberapa teman-teman yang masih bingung nih. Kak Al, ya aku bingung nih. Aku kan gak bisa gambar ya. Terus mood board, gambar-gambar yang aku cari juga nggak ada ya. Maksudnya di internet tuh untuk cari referensi sekarang susah gitu. Gimana caranya? Nah, kita bakal coba menggunakan imagery generator tools yang biasanya disebut dengan AI machine learning buat visual. Ada beberapa pilihan, ada DALL-E 2, ada Midjourney, ada juga yang namanya Stable Diffusion. Nah, kalau saat ini sih mereferensikan si Stable Diffusion. Kemarin udah coba kita praktek menggunakan Stable Diffusion itu, cuma itu terlalu gampang ya kan. Itu terlalu gampang, makanya hari ini Al bakal coba step by step dengan menggunakan yang namanya text to image app. Ini adalah salah satu tools yang dibikin sama canva.com supaya teman-teman bisa melakukan sebuah pembentukan image hanya dari kata-kata aja atau dari teks. Ini berbasiskan Stable Diffusion yang Al tahu si canva.com ini. Jadi Al bakal coba ngebuka ininya ya, canva.com-nya. Al bakal buka di sini. Nah, ini ya, text to image app. Al klik enter. Nanti dia bakal loading, bakal masuk ke Canva. Dia bakal ada tulisannya nih. Woi, ini lumayan ya. Teman-teman mungkin kalau yang nggak tahu Canva tuh software buat graphic design yang pakai template yang mudah banget. Nah, dia beberapa hari lalu ngeluncurin yang namanya text to image. Jadi teman-teman cuma tinggal nulis teksnya aja misalnya. Tapi harus bahasa Inggris ya, sesuai yang kemarin kita lakukan, harus bahasa Inggris. Misalnya teman-teman nulis nih nulis panda naik sepeda. Berarti dikasih bahasa Inggrisnya ya. Panda using bicycle. Misalnya bebek warna biru, blue duck. Jadi kayak gitu. Nah, kalau udah kita masuk, kita tekan yang namanya new design, kita masukkan new design aja. Udah masukkan. Oke ya. Nah, ini di sini ada ya. Text to image beta, dia masih beta. Ini baru 3 hari lalu di launchingnya di Canva. Teman-teman tinggal tulis aja nih. Ini ada kata-katanya. Sebenarnya teman-teman tinggal tulis kata-katanya aja. Tapi ingat harus bahasa Inggris. Misalnya Al mau coba ini ya. Karena Al mau coba melakukan bikin background dari gamenya Al. Di sini udah ada ya, foto a magical forest city from the future. Woi deh. Ini lengkap banget ya, semakin lengkap semakin bagus nih. Al bakal klik. Di sini udah ketulis photo of magical forest with forest city with from the future. Al klik generate image. Kita akan tunggu sama seperti Stable Diffusion. Kita akan tunggu, dan biasanya kalau Stable Diffusion tuh lama banget. Kalau si Canva ini kemarin Al coba lumayan cepet nih. Lumayan cepet. Jadi dia akan image-nya akan jadi sendiri nih. Tapi tergantung internet ya. Nggak tahu nih internetnya Al udah jadi nih. Dia udah dibikin nih. Wah, Al tinggal drag and drop aja. Boom. Tinggal drag and drop aja, tep. Nah, ini dia hasilnya. Nih Al bisa jadikan ini ya, bisa jadikan si image ini dibuat sama komputer itu untuk jadi mood boardnya Al. Tinggal Al export aja, Al export jadi image.
tinggal di-download aja gitu. Jadi nanti teman-teman yang masih bingung cara ngegunain imagery generator tools yang berbasiskan artificial intelligence seperti DALL-E, terus Stable Diffusion atau Midjourney, teman-teman boleh pakai si Canva aja yang dia tuh udah punya text to image. Itu aja teman-teman. Mungkin itu aja, tugasnya simple banget. Coba teman-teman istilahnya coba-coba image to text di text to image di canva.com. Caranya teman-teman tinggal pergi aja ke text to image .app. Habis itu teman-teman nanti bakal diarahkan ke Canva. Di dalam Canva teman-teman tinggal tulis aja apa yang teman-teman mau bikin gambarnya. Habis itu akan lebih cepat daripada situs Stable Diffusion-nya, dan teman-teman masukkan ke dalam mood board-nya. Itu aja teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Moga-moga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.